Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Al-ayah wallahu a'lam bi muradih wa bi maqsudih wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahalla fahmil khitab wan nutqa bis-shawab wal 'amala bis-sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis-shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab hikam yang alhamdulillah berkat inayah, pertolongan, rahmat, hidayah dari Allah, kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-78, yang mana insyaallah ini akan melanjutkan penjelasan dari hikmah-hikmah yang sebelumnya. Yang mudah-mudahan berharap kepada Allah kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan, diberikan kemudahan untuk memahami, dan mudah-mudahan pun kita diberikan karunia oleh Allah menjadi hambanya yang soleh, hambanya yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Basatoka kaila yubqiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Basatoka, Allah memberikanmu kebahagiaan. Allah memberikanmu kegembiraan, kabungahan di dalam hati, kaila yubqiyaka, agar engkau tidak menetap ma'al qabdi, beserta qobat. Qobat itu kesusah, karipuh, kapayah yang ada di dalam hati. Nah kemudian wa qabadoka, Allah susahkan hatimu, kaila yatrukaka ma'al basti, agar engkau tidak diam, agar engkau tidak terus-menerus berada dalam posisi bastu, yaitu bunga. Allah turunkan ke bunga agar kita tidak selalu merasa sedih. Allah turunkan kesedih ke dalam hati agar kita tidak selalu bunga. Nah, pada puncaknya wa akhrajaka, Allah keluarkan engkau anhuma, dari keduanya. Artinya hati itu sudah lagi tidak diturunkan ke bunga, tidak diturunkan ke sedih. Agar apa? Allah keluarkan kaila takuna li syai'in dunahu, agar engkau tidak menjadi hamba untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insyaallah lanjutan dari roja dan khauf. Kita sudah kaji bahwa perasaan sedih, perasaan nalangsa, perasaan takut adalah perasaan yang selalu turun di dalam hati.
Tapi nanti ada perasaan sedih, takut yang memang bagus, yang baik, tapi ada yang buruk. Makanya kemarin diwanti-wanti oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, al-husnu ala fuqdani ta'at ma'a adamin nuhudi ilaiha bahwa min alamatil iktiror. Ada orang ongkoh takut, ada orang ongkoh sedih atas perbuatan masa lalu, entah itu masa lalunya dosanya atau taatnya yang tidak sempurna, tapi dia tidak bangkit untuk menyempurnakan hal-hal yang telah lewat, maka itu kan tertipu. Itu untuk masalah takut dan sedih. Kemudian kemarin ada roja. Roja naon? Roja itu kabunga harapan kepada Allah yang ada di dalam hati. Ketika kita melihat sisi jamaliyahnya Allah, sisi kemurahannya Allah, sisi kerahmanannya Allah, kerohimannya Allah, maka yang timbul dalam hati, berapapun banyak dosa yang kita perbuat, itu tidak akan susah untuk Allah mengampunkannya. Beres nyampahnya. Sehingga yang muncul dalam hati adalah perasaan senang, gembira. Kalau roja tersebut dibarengi dengan amal, maka itu disebut roja. Artinya sudah gembira, Allah akan mengampuni seluruh dosa, ya terus tobat. Sudah gembira, Allah akan memaafkan kesalahan, maka sempurnakan ibadah yang dulu terlewat. Tetapi kalau hanya senang dan tidak berakhir dengan amal, maka disebutnya apa, Pak? Amaniyah, angan-angan. Beres banyak. Nah, dan roja, khauf, khazan ini kan ada, Pak, dalam hati kita. Silih berganti atau netep, Pak? Silih berganti. Siapa yang menggantikannya, Pak? Keinginan sendiri kan? Perasaan senang itu apakah datang sendiri? Perasaan sedih mengingat dosa itu apakah datang sendiri? Atau memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menempatkannya ke dalam hati kita? Allah lah yang menempatkan ke dalam hati. Ngan sayangnya roja, khauf kita itu nggak netep. Artinya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi kalau sudah rojanya menetap, sudah mukim di dalam hati seseorang, maka berpindah namanya dari roja menjadi bastu. Kalau khazan, sifat seseorang itu sedih, wajeng sedih. Kenapa sedih? Karena memang mengingat masa lalu yang betapa suram. Atau mungkin melihat sisi jalaliyahnya Allah. Allah yang bisa menyiksa, Allah yang bisa tidak mengampuni, Allah yang kita lihat banyak. Ada beberapa kasus orang rajin beribadah tapi karena kesalahan sedikit itu bisa langsung masuk neraka. Pernah dengar kisahnya nggak, Pak? Banyak ya, Pak ya. Nah, yang datang ke hatinya itu yang seperti itu, kisah-kisah dan ibarah-ibarah dalam agama. Sehingga yang dia rasakan adalah sedih yang terus-menerus. Tetapi ya tetap bangkit beramal. Nah, kalau sudah mukim di dalam hati seseorang sifat yang seperti itu, maka disebutlah qabdu. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu kan. Nah, sehingga roja khauf itu untuk siapa? Roja khauf untuk kita. Orang-orang yang pertama ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang muncul dalam hati adalah roja dan khauf. Orang-orang yang awam seperti kita ya kadang-kadang yang muncul roja, yang muncul khauf. Tapi kalau orang-orang yang sudah arifin, orang-orang yang sudah mulai mendekat mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang muncul di dalam hati mereka bukan sesekali roja, sesekali khauf, bukan. Tetapi rojanya terus, sehingga itu disebut bastu. Tetapi di suatu keadaan mereka pasti akan dipindahkan oleh Allah menjadi qabdu. Jadi qabdu dulu, sedih hati. Saya pernah baca doa, salah satunya doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau itu pernah doa seperti ini. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma anta la ilaha illa anta. Ujbur qalbiyal munkasir. Allahumma ya Allah, ujbur tamballah qalbiya, hatiku al munkasir yang telah sakit ini. Artinya jangan anggap bahwa orang dekat dengan Allah itu perasaannya itu kudu bunga terus. Ada salah satu syarat, saya baca kitab di Kifayatul Atqiyah. Salah satu syarat atau mungkin bisa kejadian yang mesti dialami oleh orang soleh dari mulai Rasul sampai ke sekarang,
orang-orang yang dekat dengan Allah adalah tahammulul adza anil makhluk. Selalu ada saja yang menyakiti hatinya. Itu salah satu yang ada orang-orang soleh dari mulai Nabi Rasul sampai ke umat-umatnya mesti tahammulul adza anil khalqi. Mesti menanggung rasa sakit hati yang dimunculkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul gitu tidak? Iya. Sayyidina Abu Bakar gitu tidak? Oh, meninggalnya juga dibunuh. Sayyidina Umar gitu tidak? Sayyidina Utsman gitu tidak? Sayyidina Ali, bahkan cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan yang dipenggal itu pun sama. Nah, sehingga ada salah satu syarat yang diperhitungkan oleh ulama atau disebutkan oleh ulama, salah satu adatnya Allah untuk para kekasih itu adalah hatinya tuh akan terluka karena dolim yang dihasilkan oleh makhluk yang di sekitarnya. Nah, sehingga kalau Bapak punya keinginan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perlu siap-siap. Siap-siap seperti Nabi, siap-siap seperti Rasul, siap-siap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, yang bahkan meninggalnya mereka saja semuanya terdolimi oleh orang yang ada di sekitar. Bahkan kan Pak, dalam beberapa pendapat ulama, Rasul itu meninggalnya punten Pak. Walaupun ada yang menyebutkan sakit, ada juga yang menyebutkan Rasul itu meninggal karena teracuni. Menurut Bapak pantas nggak Pak? Allah Subhanahu wa taala ngantep seorang nabi dan rasul meninggal dalam keadaan teracuni. Cek urang manya atuh nabinya rasul non hesena dicageulkeun. Kan itu katanya. Tetapi pada akhirnya kok meninggalnya dalam keadaan terzolimi. Nah, sehingga kata ulama, kata penjelas-penjelas ahli tafsir, ahli hadis dan lain-lain, ini bisa Bapak baca dalam kitab-kitab tafsir. Allah tak akan mungkin tinggikan derajat mereka. Allah tak akan mungkin dekatkan posisi mereka dengan Allah kalau mereka tidak menanggung rasa sakit dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kenapa Sayyidina Husain menjadi orang yang akan menjadi pemimpin para pemuda di surga, karena meninggalnya pun terpotong leher. Nah, itulah salah satunya keadaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, sehingga jangan sampai nanti kesenangan dan kebahagiaan itu menjadi tolak ukur seseorang itu dekat dengan Allah. Enggak. Kalau kita lagi senang, alhamdulillah Allah ternyata nyaahnya ke saya. Datang musibah, naon ya salah saya teh. Enggak. Mau senang mau tidak, semuanya datang sama-sama dari Allah sebagai bentuk ujian kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami dulu. Nah, sehingga ada bastu, ada qabdu. Nah, ini untuk arifin, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Nah, nanti ada roja, ada khauf. Menroja khauf yaitu kita yang kadang-kadang ingat masa lalu yang penuh dengan dosa, timbul rasa takut. Tobatnya mah henteu kadang-kadang. Sieuna we hungkul. Nah, kemudian muncullah dalam ilmu kita, dalam hati kita, Allah Maha Pengampun, timbul harapan kepada Allah, sehingga harapan tersebut mendorong kita untuk mau bertobat, roja namanya. Tapi tidak tetap dalam setahun kadang-kadang dapat khauf dan roja, bulan Ramadan unggul. Lepas bulan Ramadan roja dan khaufnya ke mana? Nah, sehingga kalau sudah menetap rojanya, menetap khaufnya, nah ini akan melahirkan dua makom yang istimewa, yaitu bastu, kemudian qabdu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau mendengar azan merinding. Saking merindingnya, Sayyidina Abu Bakar tuh pernah suatu ketika lagi makan, makanannya dicampakkan. Maka kata Rasulullah, kalau kamu lagi makan dan azan berkumandang, habiskan dulu makanannya. Baru setelah itu jawab azan, pergi ke masjid. Tapi hadis ini jangan dipakai untuk bulan Ramadan ya Pak. Jadi kadang-kadang ada yang salah paham membaca hadis ini, kalau azan sudah berkumandang, makanan lagi disantap, habiskeun we heula. Nah, nanti kalau sudah habis baru jawab panggilan. Enggak, kalau bulan Ramadan lagi sahur, kemudian azan berkumandang, itu yang ada di mulut burakkeun sadayana.
Kenapa? Karena sudah masuk waktunya berpuasa. Nah ini hadis di luar Ramadan. Ini suatu ketika saking takutnya Sayyidina Abu Bakar itu kalau ada suara azan yang datang ke dalam hati itu merinding, bergetar, bahkan menangis. Kira-kira ahwal apa yang ada di dalam hati? Apa keadaan hati Sayyidina Abu Bakar? Qabdu atau bastu? Kalau qabdu itu perasaan sedih, perasaan takut, lamun bastu itu perasaan bunga, perasaan gembira. Berarti yang hadir adalah perasaan qabdu. Bahkan terceritakan juga Sayyidina Abu Bakar kemana-mana pasti bekal batu 3 biji minimal. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Itu batu kalau nggak dipakai untuk berzikir, itu batu pasti dimasukkan ke dalam mulut. Masukkan ke dalam mulut kemana-mana. Sampai pada akhirnya para sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau masukkan batu ke dalam mulutmu sendiri ya Abu Bakar? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Saya takut andaikan lisan saya ini tidak diganjal dengan batu mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan dosa. Kita sampai seperti itu tidak, Pak? Wah, boro-boro. Itu Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar suatu ketika beliau menjadi khalifah. Ketika jadi khalifah pernah disuguhi makanan hasil dari meruqyah orang lain. Tapi di meruqyah ini dilakukan oleh pelayannya di waktu masih jahiliyah. Akhirnya makanan tersebut dikasihkan ke Sayyidina Abu Bakar. Dimakanlah, baru sesuap ditanya, makan ini dapat dari mana? Oh, ini upah dulu saya meruqyah di zaman jahiliyah. Akhirnya tahu bahwa ruqyah jahiliyah itu haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar merojok tenggorokan. Dirojok tenggorokan. Sampai dirojok tenggorokan, gak muntah-muntah juga. Sampai ada orang yang mengatakan, pelayan-pelayan yang lain mengatakan, kamu tak akan bisa mengeluarkan nasi tersebut, makanan tersebut, kecuali bitistin minal ma, kecuali ambil 1 ember air. Akhirnya nyuruh pelayan yang lain, ambilkan 1 ember air, diteguk langsung. Yang akhirnya semua makanan tersebut keluar termuntahkan. Kira-kira perasaan apa yang ada di dalam hati Sayyidina Abu Bakar hingga melakukan hal tersebut? Tentu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kemudian ada beberapa contoh yang lain. Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab pergi jalan. Di tengah-tengah jalan diajaknya sahabatnya pergi ke tempat sampah. Tempat sampah. Nah, kemudian setelah ada di tempat sampah tersebut, beliau tawakuf berdiri, kemudian ditanya oleh para sahabat yang lain, lima waqafta ya Umar, Amirul Mukminin, kenapa kok berdiri diam di sini, semua bau, coba segera sampah dan lain-lainnya, kenapa nggak terus aja jalan? Apa kata Sayyidina Umar? Hadhihi dunya tahrisuha. Nah, saya mau memperkenalkan kepada kalian yang kalian cari-cari, yang kalian berantem, pabaet-baet, pasiku-siku karenanya, yaitu karena dunia. Nah, ini hakikatnya seperti ini. Yaitu seperti sampah ini. Sehingga apa yang memunculkan kata ahwal dalam hati Sayyidina Umar sehingga bisa mengeluarkan kata-kata tersebut. Nah, sampai sini bisa dipahami. Bahkan gak di kalangan sahabat, kalangan imam-imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, sering saya ceritakan karena memang cerita-cerita seperti ini yang mudah-mudahan jadi ibarat bagi kita dan mendorong kita untuk senantiasa waro, senantiasa takut kepada Allah apapun yang kita lakukan. Imam Abu Hanifah tuh pernah minjamkan uang kepada seseorang. Satu ketika beliau pergi dengan santrinya, tengah gurun pasir, beliau berhenti, santri-santrinya duduk di tengah rumah, duduk di pelataran rumah seseorang. Tapi Sayyidina Abu Hanifah nggak mau duduk di sana. Ketika ditanya oleh santrinya, Mama, kenapa nggak ikut duduk di sini? Kalau duduk di panas itu, kata Imam Abu Hanifah, yang punya rumah lagi adalah orang yang meminjam uang kepada saya. Saya takut kalau saya duduk di pelatarannya, apa yang saya lakukan tersebut mengambil manfaat dari orang yang saya pinjamkan, dan itu menjadi riba.
Paham nggak maksudnya? Luar biasa. Nah, orang mau boro-boro nyatanya ngemutan seperti itu. Nah sehingga ahwal atau keadaan yang muncul di dalam seseorang apabila hal itu menetap saja seperti itu. Perasaan itu takut terus kepada Allah. Apapun yang dia lakukan, batinnya merasa takut, lahiriahnya menghindarkan diri dari yang diharamkan, selalu semangat untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, maka yang tersebut adalah orang yang memiliki makam al-qabdu. Tetapi kalau ada batin seseorang, hati seseorang yang muncul di dalam hatinya adalah perasaan senang, gembira, harapannya luar biasa kepada Allah karena sababia melihat sisi jamaliyahnya Allah. Dan itu salah satunya dimiliki oleh sahabat Rasul Sayyidina Ibnu Abbas. Suatu ketika Sayyidina Ibnu Abbas ini lagi perang. Setelah perang, kemudian pada malam harinya beliau mimpi jima. Akhirnya keluarlah mani. Pagi-pagi kan wajib mandi Pak, sebelum melaksanakan sholat subuh, karena memang itu salah satu syarat syarat wajibnya adus. Nah kemudian pada saat itu keadaannya dingin sekali. Akhirnya tayamum, Sayyidina Ibnu Abbas tayamum, sholat dan lain-lain. Dilaporkan oleh sahabat, cai ayah der tayamum, sakit ge henteu der tayamum. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Menurut Bapak benar nggak yang dilakukan Sayyidina Ibnu Abbas? Kan tayamum itu boleh minimal 3 kalau dalam kitab Safinah. 1 pakedul ma'i, nggak ada air. Kan nggak ada air. Ini air ada. Yang kedua karena sakit. Tapi sakitnya kalau dipakai air tersebut sakitnya makin parah. Sakitnya bertambah lama penyembuhan, atau mungkin nanti sakitnya bisa mengakibatkan kematian. Ini sakit nggak Pak Sayyidina Abbas? Enggak. Atau yang ketiga, al-ihtiyaju ilaihi hayawanun muhtaram. Airnya ada, cuma dibutuhkan. Entah itu untuk minum orangnya atau untuk minum ternaknya dan lain-lainnya. 3. Terpenuhi tidak Pak syaratnya? Sayyidina Ibnu Abbas? Tidak. Akhirnya dilaporkan. Yang mata dilaporkan ini kan karena pandangan sahabat, naon nih ajaran anyar. Rasul nggak pernah nyebutkan seperti itu. Akhirnya dilaporkan. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma fa'alta ya Ibnu Abbas?" Apa yang kamu lakukan Ibnu Abbas? Benar tadi diomongkan para sahabat lain, malam na mimpi jima, kemudian pas pagi-paginya nggak mandi karena tayamum. Laras ya Rasulullah. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Apa kata Sayyidina Ibnu Abbas? Inni qara'tu bil Qur'an, karena saya itu alhamdulillah pernah baca dalam Al-Qur'an. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah engkau campakkan dirimu dalam satu kemadorotan. Innallaha kana bikum rahima, karena Allah Subhanahu wa taala sangat nyata, sangat eman terhadap dirimu. Jadi jangan sampai kamu kirim dirimu, bawa dirimu untuk melakukan sesuatu yang itu menyebabkan engkau madorot. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Pataba sama Rasulullah, senyum Rasulullah. Paham nggak maksudnya? Belum kan? Kata Sayyidina Ibnu Abbas, Allah tuh nyaah ke kita. Saking nyaahnya Allah, ada perintah dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan, giring dirimu terhadap sesuatu yang bisa menyebabkan diri kamu rusak, terhadap sesuatu yang menyebabkan dirimu menderita, dirimu sakit, madorot dan lain-lain. Dan kata Sayyidina Ibnu Abbas secara tersiratnya, kalau saya mandi di keadaan dingin tersebut pasti saya sakit. Paham saya Pak? Akhirnya patabas sama Rasulullah. Abang jelma pinter. Karena Sayyidina Ibnu Abbas adalah orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Apa yang muncul dalam hati Sayyidina Ibnu Abbas ketika mengamalkan itu? Perasaan melihat Allah
yang Maha Rahman. Laras siapa ya? Yang Maha Rahim. Yang dilihat adalah Allah yang Maha mengampunkan, Allah yang Maha toleransi kepada hambanya. Sehingga beliau yang tadinya harus mandi akhirnya bertayamum, melihat dirinya kalau mandi pasti akan sakit. Tapi nggak ada keterangannya dalam Al-Quran. Artinya ijtihad Sayyidina Ibnu Abbas sendiri. Nah itulah ahwal atau keadaan seseorang yang mula-mula udah dikatakan arifin. Nah, tapi ingat ya Pak ya, qabdu bastu adalah awalul arifin atau mubtadiin minal arifin. Orang arif tapi yang mubtadinya, yang awalnya. Nah kalaulah sudah lewat dari itu, wa akhrajaka minhu anhuma, kalau orang-orang yang sudah arifinnya kamil, sudah sempurna, gak akan ada lagi qabdu, gak akan ada lagi bastu. Kenapa? Karena yang ada di hati mereka bukan lagi kesenangan, bukan lagi kesedihan. Yang mereka saksikan dalam hati adalah sifat-sifat Allah, zat-zat Allah. Bahkan rasa senang terhadap sesuatu, rasa sedih terhadap sesuatu itu bisa menghijab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesuatu itu sesuatu yang bukan Allah. Karena sesuatu itu adalah makhluk, sehingga itu yang menghijab dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami. Ini nggak akan dibanyak-banyak keterangannya. Kenapa? Karena makomnya arifin. Kalau kita kan salikin juga belum. Nah akhirnya ya sedikit banyaknya kita mengetahui lah banyak. Mudah-mudahan sing jadi ilmu bahwa ada loh sahabat-sahabat Rasul yang hatinya itu dipenuhi dengan qabdu, senang kemana-mana. Ada yang sahabat tuh yang qabdu sedih, takut aja. Ada yang sahabat tuh bastu ceria saja. Nuaiman kurang kumaha. Nuaiman yang tahu ya Pak ya. Nuaiman tuh sahabat Rasul yang kalau nggak mabok puyeng, nggak ketemu Rasul puyeng. Nggak mabok puyeng, nggak ketemu Rasul puyeng. Akhirnya mabok nggak ketemu Rasul. Akhirnya semakin banyak turunlah perintah kalau ada yang minum minuman keras harus dijilid. Itu yang paling banyak mendapatkan jilidan Nuaiman. Sampai-sampai kan ada yang nyebut, wah jelma edan miskin. Terus aya perintah kadon terus dilakukan, dihina, dicaci oleh sahabat yang lain, bahkan mau dipukuli. Apa kata Rasulullah? Jangan. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini orang cinta Allah, cinta Rasul. Gimana Pak menurut Bapak? Susah namanya. Nah sehingga berarti kita menang mabok jauh. Kalau kita makan cinta agencan. Ya ini ada keadaan yang seperti ini gitu. Sehingga kalau sudah qabdu dan bastu merasuki ke dalam hati, nah ahwal yang ada di dalam hati itu mendorong seseorang untuk senantiasa beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat gak akan muncul kalau Allah tidak pernah menjatuhkan diri kita ke dalam perbuatan dosa. Laras tahu? Bapak gak akan mungkin mau bertobat kalau kita gak pernah melakukan dosa. Jadi pertanyaan saya, dosa itu azab atau nikmat? Bapak gak akan mungkin tobat sungguh-sungguh kalau gak ada dosa. Jadi dosa itu nikmat atau azab? Disebut nikmat dosa, disebut azab, alim. Nah akhirnya kalau dosa tersebut mengantarkan kita kepada tobat yang sebenar-benarnya, dosa tersebut nikmat. Makanya sampai ada di surat Al-Imran, wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakaru la fastaghfaru li dzunubihim. Ada orang berbuat dosa tapi dosanya mengantarkan surga. Tapi banyak di Al-Quran orang yang beramal soleh tapi amal solehnya yang mengantarkan ke neraka. Ada enggak? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah sehingga jangan dianggap bisa beribadah di belakang itu semuanya nikmat. Enggak. Kalaulah ibadah di belakang itu kita anggap menyebabkan kita bisa ujub,
takabur, merendahkan orang lain, itu azab berarti. Tapi kalau amal di belakang bisa membawa kita untuk senantiasa tawadu, merasa betapa banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga lisan kita tidak berhenti mengucapkan syukur atas karunia Allah, maka itu benar-benar nikmat. Nah, sampai sini bisa dipahami. Dan mudah-mudahan Bapak, apapun yang ada di kondisi kita sekarang ini, semuanya dijadikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendorong kita untuk senantiasa menambah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sampai terakhir lah Pak ya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berpesan, kalau kita lagi sedih, dan mungkin bapak-bapak lagi sedih, maka ada dua hadis yang pernah disebutkan oleh Rasulullah. Yaqulu man asobahu hammun aw ghammun, barang siapa yang hatinya sedih, hatinya terluka, hatinya gelisah, risau, falyaqul Allah Allah la usyriku bihi syai'an. Ucapkanlah lafaz itu. Allah Allah la usyriku bihi syai'an. Allah Allah la usyriku, aku tak akan pernah menduakan bihi kepada Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Nah, itu kalau ada kesedih yang ada di dalam hati. Nah, salah satu adabnya, kalau kita diturunkan kesedih, sadari betul bahwa itu adalah kodo dan kodarnya Allah, sabar dalam menghadapinya. Diajarkan oleh Rasulullah, tetap lihat itu adalah dari Allah. Jangan sampai kita menduakan Allah gara-gara kesedihan yang Allah turunkan ke dalam hati kita. Allah Allah la usyriku bihi syai'an. Satu, tetap pegang tauhid, tetap saksikan bahwa itu adalah sifat qoharnya Allah, sifat jalalnya Allah, dan kodo dan kodarnya Allah yang lagi mengalir di dalam setiap aliran nafas kita. Nah, kita segitu banyak. Dan saudara semua banyak keneh hadis-hadis, keterangan-keterangan ulama yang membahas tentang bab ini. Tapi kita sudahi dulu karena memang makom kita ya terlalu dekat lah kita ya. Kalau terlalu jauh, aduh. Nah, mudah-mudahan sekali lagi banyak Allah Subhanahu wa taala berikan salah satu sifat ini, karena bastu dan qabdu adalah sifat para aulia, sifat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangankan bastu qabdu, dapat roja dan khauf saja sudah alhamdulillah. Maka Pak, sebelum kita tutup ada penambahan, maka atau ada pertanyaan kita bahas bersama-sama. Cekap panginten Pak. Cekap. Pami cekap ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.